Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasulullah ba'dah, amma ba'du. Ini rata-rata dari angkatan berapa ya kalau boleh tahu? 23 ada 23? 23. 24 25 26 enggak ada ya. Kan disambut ya adiknya ya. 22 ada enggak 22? 21 ada 21. Masya Allah ya, kalau Mbak itu angkatan 20, jadi kalau sama angkatan 25 itu berarti udah 5 tahun ya jaraknya, tapi kayak masih angkatan 21, 26 kan. Oke, alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, yang semuanya ini kayaknya tadi katanya ada yang dari kampus lain ya, dari UGM ya, ada ya? UGM, nah kalau UGM namanya siapa? Hilmi, saat ini apa nih? Kenapa kok ikut Foster? Boleh tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya biasa sama Al. Biasa sama Al, tapi kan kalau diajak kan masa kayak cuma pengen ikut awal doang, tapi kan pasti ada apa ya? Ya kepengen memperoleh sesuatu kan pasti. Apa tuh? Pertama bisa nambah teman-teman. Oke, nambah teman-teman. Terus saya lihat judul temanya kan jadi pemandu gitu. Jadi kayak mungkin apa ya? Saya juga ingin belajar nanti jadi pemandu yang baik. Oke, Masya Allah. Pengen belajar menjadi pemandu yang baik. Emangnya ini Hilmi sekarang akan menjadi pemandu di UGM? Pemandu di mentoring atau pemandu di mentoring? Masya Allah, siap-siap. Kalau yang UMY mana nih UMY? Masih ada nggak yang UMY? Mojol. Namanya siapa? UMY tinggal satu. Iya, satunya lagi nggak tahu. Satunya lagi nggak tahu. Oke. Namanya siapa? Fatih dari UMY. Boleh tahu nggak alasannya kenapa ikut Foster? Disuruh Romi. Disuruh Romi, Masya Allah sih kok banget ya sama Romi. Tapi masa mau disuruh doang sih, tapi kan pasti ya kita sebagai seorang mahasiswa kan harus doing something with purpose kan. Ya kira-kira selain disuruh Romi apa nih? Kenapa kan sebenarnya kalau disuruh Romi kan sebenarnya punya pilihan ya, berangkat atau enggak ya kan. Nah tapi ternyata Fatih memilih berangkat. Nah kenapa tuh? Biar berkembang baik. Terus ada lagi nggak? Ya karena nganggur aja sih. Oh karena nganggur aja, Masya Allah ya. Alhamdulillah masih diberikan hidayah ya untuk bisa hadir mengisi kenganggurannya, karena banyak juga yang nganggur tapi memilih scrolling atau rebahan gitu ya di kos kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, oh ya mungkin yang belum bisa kan ada UNY ya, UNY yang Ahmad deh. Ini UNY semua ya, Ahmad ya. Hanin deh, Hanin. Kenalnya cuma Hanin saya. Hanin boleh tahu nggak alasannya kenapa ikut Foster? Diajak teman, Mbak. Diajak teman. Terus selain itu kenapa kok mau diajak Hanin? Kebetulan lagi mengisi waktu Mengisi waktu luang. Terus apa ya, merasa kayaknya butuh materi. merasa butuh materi ini karena hanya sekarang jadi masalah UKKI gitu ya. Oke, Masya Allah ya. Jadi orang paling soleh ini ya, Hanin ya. Enggak bercanda nih. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga teman-teman di sini apa ya hadir ke sini kan teman-teman sudah meluangkan waktu sedemikian lamanya ya. Kemarin tuh nyampe itu acaranya dari jam berapa ya Mbak Ayu ya? Dari jam 1 siang sampai sekarang itu kira-kira udah berapa jam yang kalian spend di sini? Berapa?
Coba dihitung. 12 20 jam. Hampir 20 jam. Nah, akan sayang sekali kalau misalnya teman-teman kesini hanya untuk aduh aku disuruh Robi gitu ya, aku disuruh teman, diajak teman, atau aduh aku gabut aja nih gitu kan. Nah jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga semua sudah punya motivasi, semoga semua sudah punya alasan kenapa sih aku harus ada di sini gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti ini dengan mindful, mengikuti ini dengan semangat gitu ya, karena dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan kita itu akan sangat berpengaruh dari bagaimana nanti cara kita berpartisipasi pada kegiatan tersebut kayak gitu. Nah di pertemuan di materi-materi sebelumnya sepertinya teman-teman sudah membahas ya tentang kayak kenapa sih kita harus menjadi pemandu gitu ya, dan juga membuka gembok ketakutan bahwa kayak aku tuh nggak pantas ya, aku tuh kayaknya nggak pantas deh jadi pemandu, kayaknya nggak pantas deh untuk menjadi mentor kayak gitu ya, kayaknya aku tuh terlalu begini terlalu begitu, aku terlalu kotor lah untuk menjadi pemandu gitu ya. Ada nggak orang mikir kayak gitu? Nah mungkin boleh di-sharingkan nggak B, kenapa kemarin kenapa kita harus menjadi pemandu? Mungkin boleh nggak di-sharingkan secara singkat? Aku. Iya. Aku ikut materi. Oh nggak ikut materinya? Oh iya. Yang ikut siapa yang ikut? Oke. Nama siapa? Salman. Pertanyaannya adalah kenapa harus menjadi pemandu? Why me? Why not you? YB, karena kalau dari yang dibilang sama beberapa teman-teman yang sudah ikut juga kemarin, itu karena kita adalah manusia-manusia yang bisa memberi dan dipilih oleh Allah. Dan salah satu dari yang dari kemarin saya sebut juga bahwasanya manusia ini diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Gak cuma Nabi Muhammad doang, tapi semua umatnya juga menjadi khalifah di bumi gitu. Dan kita menjadi pemandu atau Rabbi itu adalah sebagai bentuk lebih ke balasan kita atas apa yang sudah kita capai sebelumnya, karena sebelumnya kan juga kita pasti menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, dan karena mentoring juga kita menjadi diri kita yang sekarang, salah satunya karena mentoring. Dan untuk itu kita untuk membalas apa yang sudah kita dapat itu, kita menjadi mentor untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di waktu-waktu yang sebelumnya. Oke. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Salman. Salman ya, oke. Tadi ya kita sudah review tentang kenapa sih kita harus menjadi pemandu, dan kemarin juga mungkin semalam ya berarti teman-teman juga sudah mungkin mencoba ya untuk keluar dari sarang gitu ya, sarang ketakutan akan menjadi pemandu, bahwa aku tuh nggak bisa Kak, aku tuh introvert gitu, aku nggak bisa nih membina kayak gitu ya, aku nggak bisa nih berinteraksi sama banyak orang, aku struggle gitu ya. Nah tapi terlepas dari apapun latar belakang dan karakter teman-teman, semua punya kesempatan untuk bertumbuh gitu ya. Nah jadi hari ini kita akan mungkin hari ini kita akan lebih banyak bicara soal teknis-teknis ya teman-teman, tentang kayak how to gitu ya. Kalau kemarin kita udah belajar why-nya, terus kita juga udah belajar tentang mengelola ketakutan internal. Nah hari ini kita akan belajar how-nya gitu ya, how to menjadi pemandu kayak gitu. Next. Nah teman-teman, jadi pemandu atau murabbi atau mentor atau apapun ya, mungkin kita samakan frekuensinya pemandu aja kali ya, karena lebih universal gitu ya. Jadi pemandu itu bukan ustadzah guys gitu. Jadi kalian tidak perlu berpikir bahwa aku harus hafal 30 juz gitu ya, atau aku harus menguasai tafsir Ibnu Katsir gitu misalnya. Bukan gitu, teman-teman itu bukan ustadzah gitu, tapi teman-teman adalah teman diskusi gitu ya. Karena mungkin ini sudah banyak dimention ya oleh banyak orang, banyak ustadz-ustadzah, banyak kakak-kakak kalian, bahwa sebenarnya pembinaan yang intensif gitu ya melalui kelompok-kelompok kecil itu akan lebih efektif dibandingkan kajian-kajian ya pembinaan yang sifatnya klasikal.
Coba deh bayangin, misalnya Ustadz Adi Hidayat gitu ya misalnya, tanpa bermaksud mendiskreditkan beliau gitu ya. Ketika Ustadz Adi Hidayat misalnya menyampaikan ceramah ya di forum yang sangat besar dengan ribuan jamaah gitu ya. Apakah Ustadz Adi Hidayat bisa tahu bahwa ada jamaah yang ngantuk? Enggak kan ya? Apakah Ustadz Adi Hidayat bisa tahu bahwa oh itu jamaahku ada yang lagi sedih gitu ya, sehingga aku kayaknya perlu mungkin menyesuaikan ton materinya kayak gitu. Kira-kira tahu nggak Ustadz Hidayat? Enggak gitu. Apakah Ustadz Hidayat tahu bahwa oh background jamaahku ini kemarin dia habis deket nih sama lawan jenis kayak gitu ya, sehingga kayaknya aku perlu deh untuk bahas interaksi lawan jenis di forumku. Kira-kira tahu nggak? Enggak gitu kan. Nah itulah kenapa pembinaan yang sifatnya klasikal itu harus dikombin dengan pembinaan yang sifatnya berkelompok kayak gitu, agar hadir gitu ya, forum-forum diskusi yang itu bisa membuat para jamaah atau orang-orang itu bisa mendapatkan ruang diskusi untuk saling bertanya, saling sharing gitu ya, dan mengikat ilmu-ilmu yang didapatkan kayak gitu. Pembinaan klasikal tetap penting gitu ya, teman-teman. Jangan karena merasa bahwa aduh mentoring itu nomor satu gitu, terus aku nggak mau kajian terus gitu ya. Nah enggak, ikut kajian di Kalam, ikut kajian di Nurul Asri itu tetap penting gitu ya, tapi mentoring tetap diperlukan gitu ya, agar bisa menjadi forum diskusi, forum untuk bisa bertukar pendapat dan mengikat ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama selama hidup gitu ya. Entah mungkin adik-adik mungkin pernah ikut kajian di luar gitu ya, terus nanti diskusi insight-nya di dalam forum mentoring. Nah kayak gitu. Jadi mindset yang harus kita bangun bersama adalah pemandu itu bukan ustadz gitu ya, tapi teman diskusi. Nah karena teman diskusi berarti cara kita membawa forum mentoring itu bukan oke, teman-teman hari ini kita akan belajar tentang tafsir surah An-Nisa gitu ya. Nah itu yang sifatnya one way gitu, tapi kita berusaha untuk membawa forum itu lebih interaktif, lebih bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan atau refleksi-refleksi yang itu bisa membantu adik-adik menginternalisasikan ilmu-ilmu tersebut dalam dirinya. Next dulu. Oke, nah sebelum itu kita perlu memandang satu framework yang itu adalah, anggaplah mutarabi kita, anggaplah adik-adik menti kita itu tuh kayak calon klien gitu ya. Misalnya teman-teman adalah seorang marketing sales gitu ya. Ini ada orang marketing ya, Faras. Jadi kalau misalnya kita pengen closing gitu ya, atau kita pengen dapat proyek gitu ya, kira-kira kita bakal ini enggak tampil acak-acakan belum mandi gak ketika nemuin klien kita? Enggak dong gitu kan. Terus apakah kita akan berbicara dengan nada seadanya kayak, oh ya Pak ini jadi kita punya proposal ini, terus kira-kira Bapak mau nggak mendanai perusahaan kita gitu kan? Misalnya kita ke investor gitu ya. Nah, enggak kan pastinya. Pasti kita akan perform dengan maksimal ya kan. Kita akan berusaha perform yang itu bisa menarik perhatian, yang itu bisa membuat si klien itu punya impression yang baik pada kita kayak gitu. Nah, anggaplah menti kita tuh seperti itu, karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Salman gitu ya, bahwa kita itu adalah seorang khalifah gitu ya. Dan sebetulnya ketika kita menjadi seorang murabi, kita tuh sebenarnya sedang memupuk gitu ya orang-orang yang akan menjadi sumber pahala kita. Bayangin ketika kita berdiskusi sesuatu gitu ya dengan adik-adik binaan kita, kemudian adik-adik binaan kita itu terinspirasi dengan apa yang sudah kita bahas di forum, kemudian dia melakukan kebaikan itu, dia menerapkan kebaikan itu dalam kesehariannya, lalu kemudian ketika dia menerapkan kebaikan itu, ada orang lain juga yang ikut merasakan kebaikannya, dan orang lain yang merasakan kebaikannya juga menularkan kebiasaan baiknya itu kepada orang lain. Bayangin seberapa banyak pahala yang sudah kita dapat gitu. Nah jadi mutarabi kita, adik-adik kita itu tuh kayak orang yang akan menjadi agen multi level pahala kita. Jadi
ya kita karena kita sudah memandang bahwa oh ini adikku tuh adalah sumber pahalaku gitu, maka kita perlu untuk perform sebaik-baiknya karena mereka akan ibaratnya memberikan keuntungan gitu ya pada kita, dalam tanda kutip keuntungan yang sifatnya itu adalah hal-hal yang non material kayak gitu ya. Kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan berkah dari adik-adik binaan kita yang mereka mendapatkan inspirasi baik dari kita. Nah karena itulah kita perlu untuk sama-sama memandang bahwa oh kita perlu mengimpress gitu ya, membuat adik kita itu punya impression yang baik pada kita sebaik mungkin, seperti layaknya kita ingin menggait calon klien gitu ya. Karena kalau kita memandang klien gitu ya, mungkin kita akan berusaha membuat dia nyaman sehingga dia balik kepada kita. Nah karena itulah maksudnya itu juga sama dengan kita memandang adik binaan kita gitu, jangan sampai adik binaan kita kabur karena kita mungkin kurang bisa nge-treat mereka dengan baik kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ya ada sebuah meme gitu ya. If you are ini salah gitu udah. If you are trying to impress me, match first gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa kalian dapatkan ketika melihat meme ini? Apa nih? Apa deh? Menurut saya ketika saya melihat meme ini itu berarti kalau misalnya kita analogikan ke ini ke ketika kita jadi murabi itu berarti kita harus bonding dulu sama adik-adik menti gitu biar nanti kita cocok dulu satu frekuensi dan itu membuat kita membuat menti-menti itu jadi impress sama kita gitu. Oke, Masya Allah, siapa tadi namanya? Roda. Ini kayaknya Roda cocok deh nyanyi si materi. Oke, next. Betul ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat impression yang baik gitu ya, agar mutarabi atau adik-adik kita punya impression yang baik pada kita harus match dulu sama mereka, kita harus membuat frekuensi kita mirip dengan frekuensi mereka. Next. Nah, jadi karena first impression tadi ya sepenting itu gitu ya. Pertama, first of all adalah teman-teman harus berpenampilan yang rapi gitu ya. Jadi nggak harus good looking gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti rapi itu tuh good looking kok, ya nggak sih? Ya nggak, Rehan? Oke, jadi penampilan rapi itu maksudnya apa ya teman-teman? Kalau misalnya mau berangkat bertemu adik-adik, ya mandi dulu gitu ya. Yang Ikhwan berarti rambutnya disisir dulu kayak gitu ya. Ahwan mungkin kalau biasanya ya kalau dulu Mbak di DS itu kalau misalnya kita jadi pemandu, kita tuh kalau di kelas itu harus apa ya? Harus pakai kerudung segi 4 yang rapi, udah cantik, udah wangi gitu ya kalau dulu kita di DS. Jadi kita nggak boleh tuh ketemu sama para santri itu dengan muka belum mandi, terus pakai jilbab bergul kayak gitu-gitu, karena penampilan yang rapi itu nanti akan membuat santri itu tuh nyaman gitu ya dekat sama kita, walaupun sebetulnya mungkin apa ya nggak apa ya nggak mungkin para santri itu mungkin nggak akan nyinyirin kita juga kayak kok amah belum mandi sih gitu kan misalnya, tapi itu nanti akan dengan sendirinya membuat frekuensi atau suasana yang ada di dalam kelompok itu akan nyaman karena ketika kita berpenampilan rapi kayak gitu. Next. Nah kemudian perlu menyapa dengan intonasi ramah dan tersenyum kayak gitu. Nah ini kita perlu berlatih mungkin ya teman-teman untuk bisa memasang wajah yang manis kayak gitu. Manis dalam artian kita punya intonasi yang ramah ketika menyapa, kemudian tersenyum gitu ya. Tahu nggak teman-teman kalau Rasulullah itu sangat menyukai orang-orang yang bermanis muka. Maksud bermanis muka itu adalah apa? Adalah mereka yang selalu berusaha untuk memasang wajah bahagia, wajah tersenyum gitu, wajah yang tidak menyeratkan kesusahan hidup gitu. Bukan berarti kita tidak boleh sedih ya teman-teman, tapi ketika kita bertemu tarabi itu adalah bagian dari akhlak ketika kita itu bermanis muka kepada mereka kayak gitu. Next. Kemudian perlu untuk membangun kesamaan frekuensi gitu. Nah ini tips-tipsnya itu kayak
bisa teman-teman misalnya nanya kayak gitu. Eh, Siapa ya ini? Nia ya, Nia. Oh, ada Nia. Nia asalnya dari mana Nia? Jogja, Mbak. Jogja. Orang tua memang dari Jogja semua atau asli Jogja semua? Oh, Jogjanya mana? Kalasan. Oh, Kalasan. Oh, aku juga tinggal di Kalasan nih kebetulan ya. Oh, kamu Kalasan yang mana? Dekat mana tuh? Dekat Pamela 7. Deket Pamela 7 itu aku sering banget lewat sana gitu karena sekolahnya Mbak kan di Kalasan. Nah itu hari-hari belajarnya di Pamela 7 kayak gitu. Nah contohnya kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngegali adik-adik kayak kamu tuh asalnya dari mana sih, atau misalnya mulainya dari kamu dari mana gitu. Oh, aku dari makan di sini Mbak gitu kan, makan di Treksu misalnya. Oh iya itu enak banget, itu Mbak juga suka banget makan Treksu kayak gitu. Kamu sukanya Treksu yang biasa atau yang dikasih mentai gitu? Oh aku yang dikasih mentai. Oh iya sama banget, aku juga enak banget sih itu, memang nggak jadi langganan aku gitu. Jadi kita trying tuh membuat kita itu punya kesamaan frekuensi. Jadi kayak tadi kalau Mbak sama dia sama karena kita sama-sama dari Kalasan gitu ya, tinggalnya di Kalasan, terus sama-sama sering lewat Pamela 7 gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa menggali-gali dan membuat ada frekuensi yang match gitu ya sama adik-adiknya kayak gitu. Itu bisa dari hal apapun gitu ya. Dan kadang-kadang itu juga naturally gitu teman-teman gitu. Kadang-kadang maksudnya kita juga nggak bisa menentukan kayak aku harus dari daerah yang sama mereka, ya nggak harus juga gitu. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa disambungkan gitu ya dari percakapan teman-teman dan dengan mereka gitu. Karena dengan secara psikologis ketika kita sudah membuat ada hal yang klik di antara teman-teman dan adik-adik, itu tuh nanti akan membuat adik-adik itu kayak misalnya nanti ini yang ngerasa kayak Mbak Hanin sama-sama dari Kalasan kayak gitu. Nah itu nanti dengan sendirinya akan ibaratnya kalau dibayangin akan menautkan satu kancing gitu ya di antara kalian dengan adik-adik kayak gitu. Next. Belum. Kebanyakan. Nah kemudian ketika teman-teman mungkin bertemu dengan adik-adik pertama kali gitu ya, itu bisa juga mulai menceritakan hal lucu atau konyol gitu ya untuk bisa membangun safe space gitu ya. Jadi maksudnya adalah agar interaksinya tuh nggak kaku kayak gitu. Kayak misal, aduh, tau nggak sih Dek tadi masa Mbak ketinggalan, tadi kan Mbak mau berangkat, terus udah mau berangkat nih, udah naik motor, ternyata helmnya ketinggalan deh, jadi ya udah balik lagi, makanya telat, maaf ya kayak gitu. Jadi ketika kita menceritakan hal-hal lucu, hal-hal konyol, hal-hal yang tapi bukan aib ya teman-teman gitu, hal-hal yang itu sifatnya personal banget gitu ya, itu akan membangun secara psikologis, itu akan membawa interaksi yang lebih intim gitu ya, karena ternyata mbakku tuh bisa loh, kakakku ini, mas atau mbakku ini bisa loh bercerita hal-hal kayak gini ke aku, sehingga next time mereka akan ngerasa aman untuk menceritakan hal yang serupa, sehingga itu interaksinya akan lebih personal kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa ide yang mungkin bisa teman-teman mungkin lakukan ketika bertemu pertama kali ya, saat forum kepemanduan atau forum mentoring, misalnya kayak coba ceritain fun fact tentang diri kamu kayak gitu. Nah ini jujur ini adalah hal-hal yang sering Mbak lakukan ya ketika bertemu pertama kali dengan orang, entah itu mentoring, entah itu perkenalan di kelas, karena Mbak gitu ya. Jadi misalnya Mbak pertama kali ngajar di situ, terus kemudian minta anak-anak perkenalan, menceritakan fun fact gitu ya, itu tuh biasanya nanti akan keluar sisi-sisi lain dari orangnya kayak gitu ya. Dan kemarin Mbak juga baru banget menerapkan ini ke salah satu murid Mbak. Waktu itu Mbak kan ngajar online gitu kan, terus Mbak minta ceritakan fun fact tentang dirinya, jadi prolognya jadi ngobrolnya 15 menit sendiri kayak gitu ya di awal. Karena karena nanti ketika dia menceritakan tentang fun fact-nya, itu akan menceritakan banyak sisi lain tentang dia, dan akhirnya kita jadi tahu lebih dari sekedar di mana rumahnya, di mana berapa saudaranya dan sebagainya kayak gitu. Jadi nanti itu akan ngalir sendiri gitu percakapannya. Kemudian bisa juga kayak coba ceritain
satu pengalaman lucu atau konyol yang pernah kamu alami kayak gitu. Nanti kita juga akan ngalir gitu ya percakapannya. Kemudian atau mungkin kalau pengen yang lebih meaningful, coba deh ceritain satu momen yang menurut kamu paling membanggakan versi dirimu. Nah, nanti kita akan juga melihat sisi-sisi lain dari dirinya. Dan selanjutnya bisa juga kayak gini, kalau aku ibarat benda atau hewan, aku adalah gitu ya. Nah, nanti kita jadi tahu, oh ternyata karakternya orangnya kayak gini, kayak gitu. Ya ini sangat teknis ya. Jadi ini ide-ide yang bisa teman-teman terapkan ketika first time bertemu dengan orang gitu ya. Bisa adik-adik binaan, bisa juga kalau teman-teman ngelas misalnya mau kenalan sama adiknya, nah ini bisa juga pakai prompt ini juga kayak gitu. Kira-kira teman-teman ada ide lain nggak yang kira-kira bisa membangun kesamaan frekuensi atau membuat forum itu lebih interaktif ketika pertama kali kayak gitu? Ada yang punya ide lain nggak? Apa? Nggak apa-apa, samain aja. Oh ini asal nunjuk jadi teman. Yang Ahmad ada punya ide lain apa? Bagus. Yang gimana tuh? Kayak kita tebak-tebakannya kenalan sama tebak-tebakan. Jadi aku nebak dia asalnya dari mana. Oh. Apa tapi dia kan bener. Oh oke. Betul ya, bisa. Jadi tebak-tebakan. Jadi maksudnya biar kenalannya nggak boring kayak perkenalkan, aku Fanin dari Madura, aku 2 bersaudara. Oke, next siapa gitu. Itu kan kayak mungkin agak boring gitu ya. Jadi ya mungkin kita perlu memikirkan cara-cara yang kreatif agar di forum itu lebih interaktif dan bisa menunjukkan sisi-sisi lain dari si adik-adiknya kayak gitu. Oke, next. Nah, sekarang teman-teman silahkan berpasangan 2 orang kan 3 orang ya. Coba berpasangan. Oh ini 4 orang aja ya. Kalau Ikhwan berarti jadi 2 kelompok, kalau Ahwat 2 kelompok juga deh. Sebenarnya 4 orang ya, tapi mungkin ada kakak panitia yang mau menjadi volunteer. Rehan, oke. Ini 4 orang, ayo silakan semuanya dari kelompok melingkar. Ayo. Oke, silakan bisa melingkar. Yang literally melingkar ya, yang melingkar. Ayo yang Ahwat jangan mager ya. Nah, silahkan tentukan siapa yang akan menjadi murabi. Nah, terus kan ada 3 orang nih udah mutarabinya ada 3 orang nih. Jadi coba 1 orang berperan sebagai adik-adik yang pendiam gitu. Jadi introvert gitu, dia hemat ngomong. Terus 1 orang berperan menjadi adik-adik yang ceria. Jadi dia kayak asbun, banyak ngomong kayak gitu. Terus 1 orang menjadi adik-adik yang cuek. Jadi kayak nggak peduli, terus main HP atau enggak dia kayak jawabannya seadanya gitu. Kan adik-adik kita sangat beragam ya. Nah, enggak. Oke, jadi coba tentukan 1 orang jadi murabi, 1 orang menjadi adik-adik yang pendiam, 1 orang menjadi adik-adik yang ceria, yang dia mungkin bisa mencairkan suasana dan sebagainya. Terus 1 adik-adik yang dia tuh cuek gitu. Cuek, ceria, pendiam. Nah, sekarang para murabi silahkan teman-teman berstrategi bagaimana caranya. Anggaplah ini first gathering kalian, anggaplah ini pertemuan pertama kalian. Terus silahkan murabi berstrategi gimana caranya agar kelompoknya bisa aktif dan seru ketika pertama kali bertemu. Jadi membukanya tuh seperti apa? Nah, silahkan dari murabi yang tujuannya di forum pertama ini teman-teman ingin membangun bonding nih antar kelompok, terus ingin juga adik-adik itu mendapatkan interaksi yang bermakna karena ini adalah pertama kali mentoring gitu ya. Jadi biar pertama kali mentoring
Jadi teman-teman pengen bikin pertemuan pertama ini pembukaannya berkesan sehingga mereka bisa untuk hadir lagi di pekan atau pertemuan selanjutnya kayak gitu. Oke, silahkan dipikirkan dulu para murabi, berstrategi dulu, dipikirkan dulu. Mungkin panitia nggak tolong di timer 2 menit aja murabinya buat mikir 2 menit. Nanti teman-teman yang berperan menjadi orang pendiam, orang apa ya, ceria dan orang cuek tadi silahkan all out ya. Jadi bayangin teman-teman ada di posisi maba yang pendiam yang pokoknya malu lah buat ngomong gitu ya. Terus maba yang cuek gitu ya, yang all out aja gitu ya. Terus sama maba yang ceria, yang asbun, yang semangat kayak gitu. Jadi biar nanti teman-teman murabi, calon murabi kalian nih bisa berlatih kayak gitu. Gimana sih cara agar forum itu interaktif dan bermakna di pertemuan pertama kayak gitu. Oke, 2 menit ya. Udah jalan. Belum praktek ya. Masih mikir dulu bentar. Murabinya dikasih waktu mikir dulu bentar. Masya Allah, semangat banget ini murabinya ya. Udah nggak sabar ya, segera membina. Tolong Mbak Ayu segera dikasih kelompok 7. Oke, sudah habis ya waktunya. Oke, sekarang silakan bisa praktek di kelompoknya masing-masing. Mungkin mbak panitia boleh nih sambil diliatin ya adik-adiknya nih. Aku udah lupa. Kita belum online kan? Ayo dong, ini murabinya totalitas. Ini mutarabinya totalitas dan nomorannya. Iya, maksudnya kalau pendiam gitu. Oh ya. Oh iya. Boleh. Dilihatin nggak? Tidak, tutup tirai dulu. Oke, kalau berarti nggak dilihatin tuh. Ini yang diam ceritanya nih. Oh, jual. Oh ini mutarabi yang telat.
Aduh, nanti bisa coba-cobain sama total itu lo Akuat. Oke, dua adanya. Oh, masih baru tentunya biar kapal keren Saya kamu yang belum presiden ini presiden. Aduh, presidennya mentoring ya. ini menuju Indonesia masih juga iya. mana ya Suntikan lah. Riau Biar bisa nambah nih kantongnya. Saya sama bayar dulu Sekretaris ini. kamu tuh pedagang masih kotak bunga merah ya. Oke. Udah bisa. Gimana lagi? Otomotif atau elektro? Karena boga apa namanya? Iya udah di informatika. Oh emang suka ngoding gitu ya? Oh iya juga. Ini yang ini ada ini ya ceria semua ya ceria. Iya, Ada yang mendiam deh. tadi kan Emang susah ya kayaknya ya. Pendiam kalau ada ya. Oke, mungkin dicukupkan dulu teman-teman, dicukupkan dulu. Oke. Alhamdulillah ya tadi Mbak lihat sih sebenarnya yang cukup totalitas perannya ya saat role play itu kelompok ini nih gitu ya. Karena tadi yang berperan sebagai pendiam kan ini ya. Oh ini kamu apa? Oh yang ceria, yang asbun. Kalau ini yang cuek. Oh emang soalnya memang enggak. Ya, jadi tadi yang nggak banyak ketawa-ketawa tuh kayak kelompok ini. Soalnya kayaknya mungkin berusaha mendalami peran ya. Tadi siapa deh namanya? Nopal sebagai maba yang ceria, terus siapa? Buana sebagai maba yang pendiam dan Rehan sebagai yang cuek gitu. Soalnya tadi Rehan kayak asalnya dari mana? Madiun gitu. Bener. Dan maksudnya tadi ketika Mbak perhatikan dari Hilmi juga berusaha interaktif gitu ya. Kayak misal tadi Buana kayak, ini kalau ada apa-apa misalnya main sama Nopal gitu ya, karena mungkin Nopal adalah orang yang bisa di reach out gitu. Jadi ketika nanti teman-teman kan dalam kelompok itu pasti ada banyak dinamika gitu ya, dan ada banyak latar belakang yang berbeda dalam kelompok tersebut. Jadi untuk adik-adik yang pendiam dan yang cuek itu bisa di reach out dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kayak gitu. Kalau menurut kamu fun fact tentang kamu apa? Jadi adik-adik yang pendiam ini, yang cuek ini, yang hemat ngomong ini di reach out-nya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang jawabannya bisa panjang kayak gitu. Jadi jangan ditanya ini yang pendek-pendek doang, kamu asalnya dari mana? Nanti dia jawabnya Madiun gitu ya. Nah beda kalau yang adik-adik yang ceria, yang terbuka, yang dia orangnya asbun kayak gitu, itu sekali dia ditanyain asal dari mana, biasanya nanti jawabannya 5 menit kayak gitu. Nah jadi biasanya kalau asalnya dari mana, aku tuh asalnya tuh sebenarnya enggak ya, aku tuh kalau bapak itu dari sini, terus ibu dari sini, terus tapi aku tuh pindah ke sini gitu. Padahal cuma ditanya asalnya dari mana gitu ya. Jadi trik-triknya buat orang-orang yang ceria ini biasanya kita mungkin jangan sering-sering menanyakan pertanyaan yang terbuka ke dia. Kalau misalnya
nggak mau nggak membuat dia spend banyak waktu kayak gitu, atau dia terlalu mendominasi kayak gitu. Nah terus juga tapi teman-teman yang ceria ini manfaatnya ketika dia dalam kelompok gitu, biasanya akan mencairkan suasana dan membuat diskusinya lebih hidup gitu, karena teman-temannya jadi lebih nyaman kayak gitu. Nah sehingga teman-teman bisa nih untuk bisa mempergunakan dia untuk menjadi orang yang berpendapat pertama gitu ya. Sehingga nanti biasanya kan kalau pendapat pertamanya itu bagus, pendapat pertamanya itu tuh ceria, nanti selanjutnya dia akan meniru kayak gitu. Kayak misalnya menurut kamu bagaimana nih pendapat kamu tentang seseorang yang pacaran gitu misalnya. Nah nanti bisa tanya ke orang yang ceria ini, yang dia suka banyak ngomong ini gitu. Nah dia kan nanti pendapatnya akan panjang, akan luas gitu ya. Nanti biasanya ketika dia berpendapat itu akan memantik teman-teman selanjutnya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nanyanya ke yang pendiam duluan atau yang cuek duluan terus jawabannya pendek-pendek, nanti teman-teman yang belakang-belakangnya itu akan ngikutin kayak gitu, jawabannya pendek-pendek juga kayak gitu. Jadi memang ada trik-triknya gitu ya ketika kita menghadapi berbagai karakter adik-adik kita kayak gitu. Nah oke, mungkin bisa duduk dulu seperti yang tadi. Oke, bisa di next. Nah, kita akan bahas topik selanjutnya. Kira-kira bagaimana sih agar materi itu terasa relatable gitu. Nggak cuma nyampein sesuatu yang itu tuh dari buku doang gitu, dari modul Murabi doang kayak gitu. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang punya pengalaman gimana cara ngedeliver sesuatu yang itu lebih relate untuk audiens? Ada yang mau sharing nggak? Atau belum pernah? Gimana Mbak Ayu? Oh boleh. Kalau aku dulu di asrama tuh kita pernah mau tentang bahwa ilmu di kampus sama ilmu spiritual itu sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan. Maksudnya kita nggak boleh terlalu kayak merasa fokus kampus dan sudah siap hidup. Nah, tapi kan kalau kita sampaikan di ceramah aja, kita merasa sudah sering kayak gitu dan belum punya asesmen yang drastis lah hasilnya gitu. Akhirnya cara kita adalah mereka harus wawancara, tapi ini pakai metode sendiri. Oh ya, nggak apa. Jadi mereka harus mencari pedagang atau orang-orang sekitar yang mereka rasa itu menjalani hidup dengan tenang, walau dengan kondisi-kondisi yang survive. Nah dari sana mereka wawancara dan dapat hasilnya ternyata survive hidup itu tuh gak cukup dengan ilmu kampus atau ilmu sarjana. Misalnya kan asrama itu masa semua gitu kan. Tapi juga butuh ilmu spiritual, ilmu kehidupan. Contohnya adalah mereka mewawancarai seorang tukang maker di dekat asramaku yang udah tiap waktu sholat azan selalu pergi ke masjid. Dan gue ditinggal. Jadi kalau orang beli itu ambil sendiri, biar sendiri. Nah, ketika diwawancara dia bilang, soalnya saya rasa ya nggak ada apa-apanya dengan saya sama sholat sama Allah. Maksudnya yang rezeki juga Allah. Nah, dari sana tuh ternyata mereka lebih sampai gitu rasanya. Kalau ternyata ilmu kampusku itu nggak menjamin rezeki juga loh. Dan ternyata bapaknya itu juga punya rezeki yang cukup untuk keluarganya, anak sekolah semua dan lain-lain. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Mbak Ayu. Keren banget ya. Jadi memang kadang-kadang variasi metode itu diperlukan gitu ya. Nah tapi mungkin hari ini kita nggak fokus ke metode gitu ya, tapi kayak how to menghidupkan itu dalam kelompok gitu ya. Nah tapi inspiratif banget nih cerita Mbak Ayu. Jadi mungkin bisa nih teman-teman mungkin memvariasikan metode mentoring itu dengan hal-hal yang mungkin bisa memberikan lebih banyak makna gitu ya bagi mereka. Oke, next. Nah, jadi tips pertama untuk deliver materi biar relate gitu ya adalah pertama mulai dari masalah nyata mahasiswa kayak gitu ya. Nah, kalau tadi Mbak Ayu bilang kayak ingin menggali sesuatu yang
itu membuat mahasiswa misalnya mereka misalnya mikirnya terlalu kampus banget lah, kayak aku tuh maunya belajar ini aja, aku tuh maunya fokus ngelaprak aja, aku maunya fokus kuliah aja, aku nggak mau lah kajian, ngaji dan sebagainya. Mungkin masalah utama berangkat dari situ. Nah, tapi teman-teman bisa tuh ketika sebelum menyampaikan sesuatu, teman-teman bisa mengawalinya dengan prolog atau persepsi ya kalau bahasa pendidikan, dengan pernah nggak sih kalian itu gitu ya, ada nggak yang punya pengalaman gini gitu. Jadi kata-kata kuncinya tuh kayak gitu. Jadi adalah menanyakan pengalaman yang itu memvalidasi apakah pengalaman itu pernah mereka rasakan gitu ya, dan kemudian mengaitkannya ke dalam materi kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang pernah Mbak lakukan adalah, pernah nggak sih kalian itu ngerasa bahwa kayaknya tuh udah sibuk banget gitu ya, sehari-harinya udah kayak ya pagi kuliah, sore organisasi gitu ya, malam ngerjain tugas kalau nggak rapat kayak gitu. Tapi rasanya tuh hati tuh kayak masih kosong gitu, kayak hampa gitu. Nah, itu biasanya nanti akan banyak yang relate kayak gitu. Atau pernah nggak sih kalian tuh ketemu orang nyebelin banget rasanya, tapi tuh kayak susah gitu untuk deal dengan itu, dengan kenyataan bahwa aku tuh harus ketemu sama orang ini kayak gitu. Jadi bisa berangkat dari permasalahan-permasalahan yang nyata gitu ya dari kehidupan mereka. Dan karena teman-teman juga sama mahasiswa, pasti teman-teman juga bisa mencari gitu ya, apa sih masalah-masalah common atau masalah-masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti adik-adik binaannya itu sejurusan ya, nah itu sejurusan atau sefakultas, nah itu biasanya nanti akan lebih mudah gitu ya untuk bisa relate gitu ya. Tapi ini penting gitu ya untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata adik-adik di kampus ya khususnya, karena sekarang kan main karakter di hidup mereka adalah menjadi seorang mahasiswa kayak gitu ya. Jadi teman-teman silakan untuk bisa menggali masalah-masalah yang sering mereka hadapi agar mentoring itu bisa menjadi ajang atau forum untuk berdiskusi seputar permasalahan-permasalahan yang mereka biasa hadapi di dunia kampus kayak gitu. Next. Kemudian bisa pakai analogi. Nah, ini mungkin tips yang sering banget kalian dengar. Jadi biar materi itu bisa lebih mudah dicerna, teman-teman bisa pakai analogi kayak gitu. Jadi kalau yang ini sering banget Mbak kasih tahu ke adik-adik adalah manajemen waktu tuh ibarat mata buku gitu ya. Kalau buku kita banyak, terus kita taruh di rak gitu ya, kita bisa menata buku-buku itu dengan baik, dengan rapi, nggak ada yang jatuh-jatuh, karena ada banyak buku yang cukup gitu ya untuk bisa kita masukkan ke dalam rak gitu. Tapi kalau misalnya buku kita cuma satu, cuma dua gitu ya, itu kita susah natanya karena jatuh-jatuh, terus kayak miring-miring dan sebagainya gitu. Jadi ini biasanya Mbak kasih, maksudnya Mbak sharing ke adik-adik ketika ada adik-adik yang ngerasa bahwa aku tuh mau kuliah aja deh Mbak, aku nggak mau organisasi, aku nggak mau ikut lomba, aku nggak mau berkarya, nggak mau apa-apa, aku maunya jadi mahasiswa doang kayak gitu. Karena mereka berpikir bahwa dengan cara seperti itu mereka akan lebih mudah untuk memanage waktunya kayak gitu. Padahal sebenarnya manage waktu itu justru seringkali lebih efektif ketika kita punya banyak aktivitas ya, maksudnya bukan yang overload ya, tapi banyak aktivitas. Karena apa? Akan semakin banyak buku yang bisa ngisi slot-slot hidup kita, sehingga biasanya kita akan lebih disiplin ketika kita punya banyak aktivitas gitu. Karena kita nggak ngerasa, oh aku punya waktu untuk ngerjain laprak gitu ya 2 jam, karena selanjutnya aku nanti mau ngerjain proyek ini gitu ya. Karena selanjutnya misalnya aku mau rapat gitu, karena selanjutnya aku mau hadir di agenda ini gitu. Biasanya itu akan lebih mudah dilakukan karena kita tahu bahwa ada hal lain yang harus kita kerjakan setelah ini gitu. Tapi kalau misalnya slow, kalau misalnya luang gitu ya, teman-teman akan cenderung menunda-nunda kerjaannya nggak sih? Kayak nanti aja kan, aku nanti masih ada waktu gitu. Nanti aja lah, aku sekarang scrolling dulu, aku rebahan dulu kan, nanti aku masih ada waktu kayak gitu. Jadi memanage waktu tuh bukan dengan mengurangi mengurangi semua aktivitas kita, tapi adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa ngeslot waktu itu tuh dengan baik gitu dalam keseharian kita. Caranya adalah apa? Dengan menyibukkan diri dalam kebaikan kayak gitu. Nah, itu misalnya analoginya kayak gitu. Nah,
mungkin bisa jadi seringkali itu jadi lebih mudah nyampe gitu ya, mudah kebayang, mudah tervisualisasikan ketika itu pakai analogi gitu ya. Nah kalau misalnya ngasih materi kayak manajemen waktu tuh kita harus berdasarkan skala prioritas dan sebagainya. Nah kadang-kadang itu ketika kita terlalu teoritis gitu ya, tapi sebenarnya teori itu tuh nggak apa ya, nggak salah juga gitu ya, tapi kadang-kadang itu akan lebih mudah tervisualisasikan ketika pakai analogi gitu. Nah terus ini misalnya juga kalau dianalika perjalanan hidup kita tuh kayak lagi naik mobil gitu ya. Kita kalau naik mobil itu kan butuh bensin ya. Bensinnya harus terus diisi ulang gitu agar kita bisa terus melanjutkan perjalanan kita naik mobil. Tapi ya pada suatu hari pasti akan ada masanya juga bensin kita habis gitu ya. Nah tapi kalau bensin kita habis ya berarti butuh diisi ulang kan kayak gitu. Nah kayak gitu hidup kita, kalau bensin kita adalah apa? Adalah kondisi iman kita gitu ya. Kalau iman kita lagi lemah, kita jalannya kan ngandet-ngandet tuh mobilnya gitu ya. Nah tapi kalau namanya iman itu kan kayak bensin juga ya, naik turun gitu ya, kadang habis kadang penuh kayak gitu. Nah jadi ya kalau misalnya kita mau agar hidup kita nggak terlalu nyandet-nyandet gitu ya, maka kita harus selalu pastikan bahwa bensin kita selalu terisi secara rutin. Itu adalah dengan baca Al-Quran, dengan mengamalkan ibadah sunnah dan sebagainya kayak gitu. Jadi lebih kebayang nggak kalau misalnya penyampaian kayak gitu? Ya lebih kebayang kan, lebih relate kayak gitu. Oke, next. Nah, terus bisa juga karena audiens kalian itu adalah mahasiswa, kadang-kadang sesuatu yang dikemas dengan bahasa ilmiah itu tuh lebih terasa ngena, apalagi buat mahasiswa gitu ya. Jadi bisa teman-teman itu pakai dalam jurnal tuh disebutkan loh guys kalau gini-gini, terus ilmuwan pernah neliti kalau gini-gini kayak gitu ya. Apalagi kalau audiens kalian anak FMIPA kayak gitu. Nah, jadi biasanya akan lebih apa ya? Zaman sekarang tuh kayak sesuatu yang ilmiah tuh kadang-kadang lebih lebih trusted gitu dibandingkan sesuatu yang itu kita mungkin ngambilnya dari apa ya, kutipan para ulama dan sebagainya. Maksudnya bukan berarti mendiskreditkan para ulama ya, tapi ini adalah kita menyesuaikan gaya bahasa kita dengan para audiens gitu. Nah, jadi ini bisa juga jadi trik karena sesuatu yang ilmiah gitu ya, dalam tanda kutip dalam buku ini disebutkan, profesor ini pernah menyebutkan ya gini-gini. Nah itu biasanya akan lebih ngena dan lebih langsung terpercaya gitu, kayak oh udah disebutkan dalam penelitian. Nah itu nanti lebih terasa relate, karena kan kalau jurnal penelitian ilmiah itu kan biasanya memang sampelnya adalah orang-orang nyata gitu lah ya kayak gitu. Jadi sehingga mereka akhirnya kebayang karena itu pernah diuji cobakan ke orang lain kayak gitu. Okay, next. Nah yang terakhir gitu ya, bisa menyelipkan solusi nilai Islam itu sebagai solusi, bukan beban baru gitu ya. Misalnya kita mau memberi konteks tentang bagaimana kita menjaga interaksi dengan lawan jenis gitu. Ini mohon maaf ya yang Ikhwan ya. Ini kemarin baru banget Mbak baca ya di salah satu tulisan orang gitu ya. Ternyata untuk membuat cowok itu tuh terangsang seperti itu ya bahasanya, mohon maaf, itu tuh nggak harus melalui tontonan-tontonan yang porno gitu ya, tapi ternyata juga bisa dibangun itu muncul dari kedekatan emosional kayak gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kita tuh harus menjaga diri interaksi dengan lawan jenis gitu ya? Karena ternyata dengan kita mendekati zina aja, misalnya kita mungkin sering chattingan terlalu dekat sama lawan jenis gitu ya, misalnya kita terlalu banyak bercanda misalnya dengan lawan jenis, misalnya kita tidak membatasi interaksi kita dengan lawan jenis, itu bisa menghadirkan potensi-potensi yang seperti itu kayak gitu. Nah jadi bisa dideliver dengan menghadirkan masalah gitu ya di awal, kemudian mendeliver bahwa Islam tuh hadir ternyata sebagai solusi untuk mencegah permasalahan ini muncul kayak gitu. Jadi itu terasa lebih ngena kayak gitu karena ternyata itu mereka melihat masalahnya secara langsung gitu ya dari situ. Oke, next. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk memancing diskusi gitu ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat kamu gimana nih terkait ini gitu ya? Apa nih insight yang paling kena buat kamu? Nah, itu contoh-contoh memancingnya seperti itu. Oke, next.
Nah, jadi ini mungkin berkaitan dengan bahasan psikologi banget ya tentang bagaimana kita mendengarkan secara aktif kayak gitu. Jadi active listening itu maksudnya adalah ketika kita itu hadir penuh, hadir utuh dalam setiap percakapan dengan adik-adik kita kayak gitu, dengan orang lain kayak gitu. Jadi ciri-ciri orang yang mendengarkan aktif adalah dia memperhatikan setiap yang diucapkan dan memvalidasi atau memvalidasi bahwa itu adalah hal yang valid untuk mereka rasakan kayak gitu. Misalnya contoh-contohnya adalah paham sih, pasti rasanya memang capek ya bagi waktu gitu ya antara kuliah dan organisasi, kemudian mungkin kamu juga ada masalah di rumah dan sebagainya kayak gitu. Terus next. Kemudian iya sih pasti memang capek dan sebagainya kayak gitu ya. Next. Terus aku ngerti, jadi maksud kamu tuh sebel ya soalnya kamu tuh dikasih tiba-tiba diamanahin jadi ketua, tapi kamu tuh gak diajak ngobrol lebih lanjut gitu ya terkait itu, kamu langsung aja tuh dijadiin ketua kayak gitu. Paham sih ya, ngerti. Jadi kayak kita merecall ulang apa yang dia sampaikan kepada kita kayak gitu. Next. Nah, jadi ketika kita akan memberikan feedback gitu ya, jadi hati-hati ya teman-teman, ketika kita akan memberikan feedback kepada adik-adik kita, pastikan kita sudah melakukan ciri-ciri active listening ini dulu gitu ya. Kita memvalidasi apa yang dia sampaikan, kita mungkin nge-recall ulang, oh jadi maksud kamu itu gini-gini nih, terus kalian baru ngasih feedback gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita kayak langsung to the point kepada solusi gitu ya, itu nanti apalagi kalau solusinya itu mungkin hal-hal yang ternyata mereka itu kamu tuh ternyata sebenarnya kamu tuh salah loh kayak gitu misalnya. Kan kita kan nggak harus selalu membenarkan adik-adik kita ya, kadang-kadang ya kita kasih tahu bahwa mereka itu salah kalau misalnya mereka itu salah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memberikan solusi yang itu sifatnya ternyata membuat mereka jadi salah kayak gitu ya, ternyata itu membuat mereka sadar kalau mereka salah, kita perlu untuk listen dulu gitu ya sebelum kita memberikan feedback gitu ya, biar mereka tidak merasa bahwa oh mereka tuh sedang disalahkan seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang saatnya kita praktek gitu ya tentang bagaimana cara kita mendeliver materi dengan relate gitu ya. Mendeliver materi yang itu bisa relate untuk adik-adik kita. Nah, jadi nanti masing-masing teman-teman akan mendapatkan satu topik, satu tema yang bayangin teman-teman akan berencana mendeliver materi tersebut ke adik-adik gitu. Jadi silahkan teman-teman berstrategi gimana caranya agar materi tersebut bisa dideliver dengan baik, tidak membosankan, dan tapi tetap dapat substansinya gitu ya, bahwa teman-teman ingin mendeliver materi tersebut kayak gitu. Nah, jadi nanti selama teman-teman Mbak kasih waktu 5 menit untuk memikirkan. Nah, nanti kita akan praktek bersama-sama. Jadi gimana Mbak Ayu? Udah ada topik-topiknya? Membaginya gimana ya? Mungkin itu panitia nyebar, mungkin ngasih tahu satu-satu gitu aja. Minta tolong di set 5 menit. 5 menit. Waktu berapa ya? 5 menit mungkin ya untuk menyusun bahan materi untuk di-deliver ke adik-adik mutalabinya. Jadi bayangin kalian akan menyampaikan itu dan kalian pengen adik-adik itu bisa paham, berdiskusi yang interaktif ya, dan menerapkan materi itu dalam keseharian gitu ya. Coba bayangin gimana delivernya.
mungkin tadi ya perlu ditambah untuk menjadi apa ya, menjembatani materi itu dengan kehidupan sebagai mahasiswa gitu ya. Ya, oke, terakhir mungkin Nia dari Nia kalau misalnya diminta untuk memberikan feedback yang termasuk juga kalau misalnya ada masukan kepada siapa? Meriska. Nah, Meriska. Oh ya, Meriska itu apa nih yang feedbacknya? Oke, jadi kan Rizka kan mendapatkan percaya pada takdir Allah. Jadi tadi Rizka memulai dengan apa ya, memancing diskusi, memancing pertanyaan. Perlu nggak sih mempunyai ekspektasi dan lain-lain? Jadi itu tuh sudah ada jembatan untuk menuju ke apa yang tadi disampaikan dari Rizka, nggak langsung memberi analogi seperti itu. Jadi sangat interaktif kayak gitu. Jadi menurutku udah bagus, dan Rizka sepertinya juga pengalamannya udah banyak gitu ya kepada adik-adik level juga. Jadi untuk masukan sampai saat ini belum ada. Ya nanti ya boleh diskusi ya di belakang ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi kalau dari Rizka ternyata sudah apa ya, nge-bridging ya, kayak pernah nggak sih kalian atau bagaimana kalau gini, jadi itu menjadi kalimat pembuka untuk berdiskusi tentang materi selanjutnya. Oke, teman-teman, Alhamdulillah, terima kasih sudah pada saling praktek ya teman-teman. Nah, semoga dengan itu nanti bisa semakin memperkaya ya, memperkaya cara kita menyampaikan kepada adik-adik tentang sesuatu yang itu bagaimana agar materi itu lebih terinternalisasikan dalam hati adik-adik teman-teman semuanya. Nah, di sini next. Oke, mungkin kita masuk ke topik bahasan yang terakhir adalah biar hubungan kita tetap hangat dengan adik-adik gitu. Kira-kira kalau mentor itu pertemuannya berapa jam sih guys biasanya? Berapa? 2 jam. 2 jam ya, 2 jam. Teman-teman kan 2 jam tuh bertemu. Berarti jam gak bertemunya lebih banyak dong sama jam bertemunya ya nggak? Nah, jadi sedangkan kita tetap butuh nih untuk mungkin merawat hubungan dengan adik-adik kita, karena pertemuan kita mungkin seminggu sekali atau bahkan kadang-kadang ada juga yang 2 minggu sekali kayak gitu. Terus gimana sih cara-cara yang bisa kita upayakan untuk tetap bisa merawat atau menjaga hubungan baik dengan adik-adik di luar pertemuan mentoring kayak gitu. Next. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa ini beberapa tips-tips modus gitu ya dengan adik-adik gitu. Tapi yang ikhwan jangan diterapkan kayak yang ahwat ya. Gak boleh ya. Kalau yang ahwat juga jangan diterapkan ke adik-adik ikhwan gitu ya, jangan ya. Jadi tips modus yang pertama, teman-teman bisa pakai strategi reply story. Nah, ini nggak tahu kenapa ya, dulu pas Mbak dulu jadi maskulah di HSK, Mbak tuh sering pakai strategi ini kayak SKSD gitu ya, karena kan staff Mbak itu kan sangat banyak ya, jadi nggak bisa tuh deket sama semuanya. Jadi ya gimana caranya tetap connected, membangun hubungan adalah dengan cara mungkin ngelihat mereka yang sering bikin story terus kayak apa namanya berusaha nanya gitu kayak, wih itu misalnya dia nge-story tentang dia habis pergi makan kemana gitu ya, nanti bisa tuh di-reply, weh itu juga masuk wishlist aku nih gitu kan, boleh nggak feel enak atau enggak gitu ya, atau enggak misalnya aku tuh juga pernah ke situ, recommended banget sih emang. Jadi ya kita reply story dan berusaha mencari topik terhadap hal-hal yang bisa kita bahas di story-nya dia kayak gitu. Next. Kemudian bisa pakai personal prize gitu. Jadi teman-teman memuji atau merecall pencapaian-pencapaian dia sehingga dia ngerasa bahwa oh ternyata aku tuh diperhatikan loh sama mbakku atau sama masku kayak gitu. Misalnya dia habis nge-story habis menang lomba apa, kita puji gitu ya. Kemudian dia ulang tahun gitu ya. Nah, ini kalau dulu Mbak ketika jadi maskulah sempat apa ya bikin kalender untuk ngerimain ulang tahunnya adik-adik gitu. Tapi karena Mbak nggak inget kan jadi pakai kalender ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan ulang tahun itu sebagai sarana untuk SKSD gitu ya kepada adik-adik, maka teman-teman bisa menggunakan itu gitu ya dengan pakai kalender dan sebagainya kayak gitu. Next. Kemudian bisa juga dengan menawarkan bantuan.
gitu ya. Nanti kalau misalnya butuh referensi PPT sidang kabarin aja ya gitu ya. Terus kalau misalnya adanya lagi sakit gitu ya, bisa kayak nanti kalau misalnya butuh bantuan jangan sungkan-sungkan untuk berkabar ya gitu ya. Sehingga mereka merasa bahwa oh kita bisa menjadi salah satu orang yang akan membantu mereka nih kalau misalnya mereka membutuhkan atau mereka mengalami kesulitan di kemudian hari kayak gitu. Jadi interaksinya nggak berhenti hanya saat forum pertemuan mentoring aja gitu, tapi juga dalam hal-hal lain kayak gitu. Nah, next. Nah, tapi tentu saja bahwa murabi itu tetap butuh waras ya teman-teman gitu ya. Jadi karena teman-teman berinteraksi dengan orang lain, teman-teman juga nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman ingin menjaga kewarasan diri teman-teman kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus merasa harus stay 24/7 untuk adik-adiknya kayak gitu ya, untuk adik-adik pandunya, untuk adik-adik binaannya. Jadi teman-teman set boundaries atau bikin batasan kayak misalnya oh aku hanya bisa balas chat atau hanya bisa merespon sampai jam segini aja gitu ya. Oh aku kalau misalnya kuliah aku nggak usah buka grup WA dulu atau nggak harus balas pesan adiknya dulu gitu. Jadi teman-teman tahu porsi-porsi teman-teman itu di mana. Kapan teman-teman harus hadir, kapan teman-teman butuh untuk datang dan menjawab panggilan gitu ya dari adik-adik gitu. Dan yang terakhir next. Nah, jadi langkah-langkah kecil yang konsisten itu lebih baik teman-teman. Jadi konsistensi teman-teman dalam menyapa adik-adik, misalnya nge-reply story, kemudian menanyakan kabar, menawarkan bantuan, itu hal-hal kecil yang teman-teman lakukan secara konsisten itu akan lebih matters, akan lebih bermakna dibandingkan sekali terus ngilang kayak gitu. Jadi yang penting adalah konsisten gitu ya. Next. Nah, jadi teman-teman menjadi membina adik-adik itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling luang waktunya, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bisa menyempatkan kayak gitu. Jadi mungkin kalau Mbak sih sebenarnya terhitung kelompoknya itu masih sangat muda lah ya, baru berjalan sekitar 4 tahun gitu ya. Jadi dari tahun 2022 sampai sekarang 2026 ya tahun keempat gitu ya Mbak ada dalam kelompok tersebut dan up and down juga sebenarnya gitu ya. Dan kesibukan yang Mbak punya itu juga beragam juga kayak gitu, seperti teman-teman yang juga punya banyak urusan, Mbak juga punya banyak urusan gitu ya. Tapi kalau tadi cara Mbak pribadi, bagaimana cara Mbak agar tetap bisa mungkin nge-reach out adik-adik dengan baik adalah dengan Mbak menyempatkan kayak gitu. Bukan jadi itu Mbak itu selalu nggak percaya sama orang yang beralasan aku tuh nggak sempet menyapa adik-adikku, aku tuh nggak sempet begini dan begitu. Bukan nggak sempet tapi nggak mau menyempatkan. Itu menurut Mbak seperti itu. Karena siapapun sebenarnya akan selalu punya waktu kayak gitu ya. Even itu 10 menit sehari gitu ya, atau masa sih dalam sekian hari yang kamu punya kamu nggak punya waktu luang gitu. Mbak nggak percaya sih sama orang yang berstatement bahwa aku nggak sempat, tapi siapa yang paling bisa menyempatkan gitu ya teman-teman. Nah kalau Mbak pribadi, Mbak karena orangnya tipenya terorganisir gitu ya, jadi Mbak kalau di WA itu kan ada fitur-fitur itu ya, kayak nge-list gitu ya, ada short list gitu ya, atau list yang dikelompok-kelompokkan, list chat gitu. Nah, Mbak memasukkan Orbit itu kan mentoring di FMIPA ya, itu sebagai salah satu hal yang Mbak kelompokkan gitu ya. Jadi setiap hari atau misalnya beberapa hari sekali Mbak akan ngecek list tersebut. Mbak punya list kerjaan, terus ada list project lain gitu ya. Nanti Mbak setiap hari akan ngecek list itu, ada nggak sih hal yang perlu aku follow up, ada nggak sih adik-adik yang mungkin butuh aku sapa di hari itu kayak gitu. Jadi Mbak secara berkala, secara rutin akan ngecek list kerjaan Mbak gitu ya, amanah Mbak dalam tanda kutip, dan salah satunya adalah nge-reach out adik-adik. Nah itu adalah salah satu peran yang Mbak masukkan ke dalam list amanah yang harus Mbak follow up kayak gitu. Nah jadi itu bebas ya teman-teman punya cara lain mungkin ya untuk bisa menyempatkan waktunya. Nah tapi kalau dari Mbak pribadi, cara Mbak menyempatkan waktu untuk bisa menyapa adik-adik ya seperti itu, adalah dengan meluangkan kayak gitu ya, bukan menunggu waktu luang gitu. Karena yang namanya menunggu waktu luang, kalau kita tunggu doang itu sebenarnya nggak akan pernah datang kayak gitu. Tapi ya waktu itu ya kita sendiri yang upload kapan waktu kita untuk bisa menyapa atau
eh, follow up adik-adik kayak gitu. Next. Nah, oke. Ini waktu untuk study case ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman menyiapkan HP-nya masing-masing. Terus minta tolong dibuka Menti. Nah, teman-teman bisa membuka Mentimeter ini. Menti. Nah. Oke, silakan bisa di-scan. Oke, sudah semua? Nah, nanti ketika teman-teman nanti nge-scan Mentinya, nanti teman-teman akan dapat berbagai macam kasus ya. Jadi silakan teman-teman coba mungkin bisa disampaikan dulu. Tadi dibuka dulu slide kanvanya. Buka kanvanya dulu. Kanva yang tadi BBT. Kanva BBT-nya. Diduplikat coba. Kursornya dari situ doang ya? Lihat ya. Maksudnya kursornya bisa dilihat di sini. Nah, coba next dulu. Next. Nah, oke, ini jadi ada beberapa kasus, tapi teman-teman nanti menjawabnya satu aja ya. Jadi dari Fatih itu nanti kasus A, terus B, kamu kasus B, Dek. Siapa tadi namanya Muhlis ya? Muhlis B, Salman C, terus selanjutnya ya A, B, C, Rodah A, Hani B, Hani C, dan seterusnya A, B, C, A, B, C. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti menjawabnya sesuai dengan yang didapat aja kayak gitu. Nah, sekarang Mbak kasih waktu semenit deh untuk mikir. Kira-kira kalau teman-teman punya adik yang seperti ini, gitu ya. Teman-teman kira-kira akan memfollow up adik-adiknya by chat ya, by chat aja. Dengan apa gitu ya? Misalnya teman-teman nemu kalau kasus A, adiknya udah 2 kali berturut-turut nggak hadir pertemuan tanpa konfirmasi. Kira-kira teman-teman akan memfollow up adiknya dengan bahasa yang kayak gimana nih ke adiknya? Pakai WA ya. Anggaplah kalian mau ngechat adiknya kayak gitu. Terus kasus B, seorang adik curhat di story kalau lagi burnout parah di kuliah atau di organisasi gitu ya. Terus yang kasus C, seorang adik yang biasanya aktif tiba-tiba jadi pendiam akhir-akhir ini. Nah, coba teman-teman silahkan dalam semenit dipikirkan gimana cara ngechat adik-adiknya ya. Oke, 1 menit ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman menjawabnya via Menti ya. Nanti akan jadi nanti ketika Menti yang ditampilkan, jadi jawabannya langsung teman-teman kopas aja ke Menti itu ya. Gimana Ras? Ini soalnya dia ini ya, yang praktisi ya. Praktisi adik-adik ini semua ya, jangan-jangan. Atau jangan-jangan ini ada yang jadi pelaku di sini. Oke, udah ya. Silahkan bisa ditampilkan Dek Mentinya.
Nah, nanti silakan dijawab sesuai kasusnya masing-masing ya, teman-teman. Nah, kita mulai dari yang pertama menjawab kasus A ya. Oke. Masya Allah, ini Ahmad banget ya. Assalamualaikum deh, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kasih sayang Allah. Masya Allah. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Gitu. Oh, jadi langsung nanya kesibukan ya, biar chat. Misalnya kalian harus memfollow up adik tersebut gitu loh dalam chat WA. Kalau chat gak dijawab, VC udah dia. Langsung VC. Oh ini tadi dia langsung chatnya. Kalau yang ini sebagai murabi yang baik, saya akan bertanya kepada teman dalam mentor saya yang saya rasa dekat dengan anak yang sudah tidak hadir. Oh, oke. Mabar. Oh gitu ya? Emang Iwan gitu ya? Kalau di chat mabar biasanya langsung responsif gitu ya? Apakah gitu Iwan? Para Iwan? Kasih pendekatan pribadi, chat ajak ketemu, ngobrol santai aja, awalnya pakai tanya kabar kesibukan dan Anda kosong kapan baru ajakin ngopi. Oh, ini Iwan nih kayaknya jawab. Ya ini mau traktir gitu. Wah, Masya Allah, ini loyal sekali nih ya orang ini. Oke, udah ya, ini kayaknya nggak ada jawaban lain. Oh ini. Wah, ini sumpah aku pengen banget toko buku ini. Ayo ke toko buku baru di Gramet. Wah, keren. Ini sangat soft selling gitu ya. Sangat soft selling gitu ya. Itu fun fact Mbak juga pernah kayak gitu ke adik kakak kayak adik binanya kakak. Adik binanya kakak. Aduh maaf ya kalau di sekolah dipanggilnya kakak soalnya. Adik binaannya Mbak ya. Kamu pernah ke sini belum? Kalau Ahmad kan suka es krim ya biasanya. Kamu pernah ke sini belum? Ini wishes aku tahu. Kamu mau bareng nggak? Gitu. Biasanya gitu. Nah ini oke. Oke, sepertinya sudah nggak ada jawaban lain ya. Terus next. Nah sekarang kasus yang B. Adik curhat di story kalau lagi burnout parah di kuliah organisasi. Jadi dia curhatnya di story gitu guys. Gimana nih kira-kira nih dari Murabi? Kayak siapa ini kira-kira? Yang B, ini yang kasus B. Ayo. Ini kok belum ada ini? Ini Murabiya kemana? Jadi Murabiya gue ikut ngilang. Ayo yang kasus B tadi siapa nih? Muhlis ya berarti ya? Muhlis, terus siapa namanya? Nopal, terus Hani. Oke. Capek ya, sama aku juga. Wadah. Realistis emang ya, realistis. Istirahat dulu deh. Oke. Harusnya ini ada 1, 2, 3. Mungkin ada jawaban lagi. Assalamualaikum deh, mau jalan-jalan nggak malam ke Malioboro yuk? Maaf kak, lagi butuh nita ya mungkin. Nggak apa-apa kok, wajar kalau lagi burn out. Kalau kakak ajak ini mau nggak? Ayo kita main-main yuk. Udah kakak ketemu juga. Hook ya deh. Ini awat ya biasanya. Oke, jadi ini jawabannya tipenya ada yang memvalidasi, ada yang mungkin sudah akrab ya, terus kayak nge-reply mungkin ya istirahat dulu deh gitu kan. Nah, ini oke ya. Terus
Ada yang tipenya mengajak jalan-jalan gitu ya, sweet escape gitu. Ini yang terakhir nih, assalamualaikum dek, gimana nih kabarnya, kok lihat baru burn out nih, keluar yuk ngopi-ngopi gitu sambil curhat, bisa kali. Oh ini kakak ya, awan kan deh. Ini kalau Iwan ngopi gitu ya ceritanya ya. Oke, jadi pendekatan-pendekatannya macam-macam ya, tadi ada yang validasi, ada yang langsung ngajak main gitu ya, ada yang mungkin memberikan respon jauh kayak ini adek puk dulu ya adek ya, kayak aduh nggak apa-apa kok gitu kan gitu. Oke, keren. Next, last, seorang adek yang biasanya aktif tiba-tiba jadi pendiam akhir-akhir ini, gimana tuh? Emang dia biasa aktif? Kayak ini nanya ke Daryl aja deh. Gimana Daryl tuh? Jawab. Ayo ditunggu jawabannya. Ngomong ya, tak mana-mana baik. Tak itu apa kayak? Kok gitu ya? Kok? Tanya secara PC dan melalui teman dekatnya biar tahu penyebabnya dia, gitu ya. Jadi tabayun dulu nih. Ayo lagi mikirin apa? Oke, saya gigi deh. Ini agak judgmental ya, kayak sakit gigi ya. Tumben banget, biasanya nih pasti ada masalah ya. Sini cerita gitu. Assalamualaikum dek, kamu apa kabar kok akhir ini kamu kurang aktif ya? Oh ya lagi patah hati kah? Diam-diam aja bocah. Ini murah-murah bikin alfa kayaknya ini ya. Oke teman-teman gitu ya, bisa di back ke ini. Alhamdulillah ya, mungkin ini bisa sama-sama ngasih insight ya ke kita semua, kayak kalau misalnya nemu adik-adik yang seperti itu gimana sih. Kalau tadi ada yang memang gayanya langsung menawarkan solusi, yuk ngopi aja yuk gitu ya, yuk healing aja yuk. Ada yang mungkin tipenya pengen menanyakan atau menggali masalahnya kayak gitu ya. Nah dua-duanya sebenarnya bagus gitu ya, sama-sama punya pasarnya masing-masing gitu ya. Kalau adik-adik yang mungkin tipenya suka deep talk gitu ya, suka sharing-sharing, suka cerita-cerita, bisa diajak ngobrol. Tapi kalau ada adik yang memang cenderung mungkin sulit untuk sharing dan sebagainya, mungkin yang bisa kita tawarkan adalah membantu dia merasa lebih ringan kayak gitu ya, dengan cara mungkin ngajak ke tempat-tempat baru gitu ya, atau diajak ngumpul atau apa kayak gitu. Jadi langsung action kayak gitu. Nah, jadi kedua-duanya baik kayak gitu teman-teman. Next. Dan yang terakhir, pernah nggak ngerasa stuck? Kayak bingung lagi gitu ya caranya gimana, atau bingung lagi nih mau nyampein materi apa lagi, misalnya dari modul yang dikasih udah habis semua materinya, pernah nggak ngerasa kayak gitu stuck? Nah, kalau teman-teman ngerasa stuck, berarti itu tandanya teman-teman butuh untuk memperbanyak input kayak gitu. Next. Karena input itu sama dengan output, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen punya banyak referensi terkait bagaimana nge-reach out adik-adik, tentang bagaimana kita mungkin punya ide menyampaikan topik-topik yang paling ngetren, topik-topik paling terkini, teman-teman butuh untuk memperbanyak input gitu. Perbanyaklah ikut kelas-kelas, perbanyaklah ikut kajian, perbanyaklah membaca buku, perbanyaklah berdiskusi dengan teman-teman yang sebaya dan sepemikiran, sehingga dari situ teman-teman
nanti biasanya akan memperluas wawasan teman-teman dan akhirnya bisa kalian menghadirkan topik-topik yang fresh, menghadirkan diskusi-diskusi yang lebih menarik, menghadirkan diskusi-diskusi yang lebih interaktif gitu ya. Bagaimana kita bisa menuangkan air seliter kalau misalnya kita mengisi tekonya hanya 200 ml gitu. Bagaimana kita bisa menghasilkan atau memberikan banyak hal gitu ya kepada adik-adik kita kalau kita sendirinya nggak pernah diisi gitu ya. Jadi sebenarnya memang murabi atau pemandu itu adalah orang yang butuh untuk terus belajar kayak gitu, butuh untuk terus memberikan input-input yang baik pada diri sehingga kita akhirnya jadi punya lebih banyak referensi untuk bisa dihadirkan kepada adik-adik. Dan Mbak pribadi juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya bingung lagi ya mau ngasih materi apa, biasanya nanti Mbak akan ambil dari buku-buku yang sudah pernah Mbak baca gitu ya, atau kelas-kelas yang pernah Mbak ikuti, Mbak kasih insight-nya kepada mereka gitu ya, sehingga alhamdulillah sejauh ini belum pernah gitu ya kehabisan ide untuk sharing sesuatu gitu ya, karena inputnya terus terjaga. Jadi itu juga menjadi keuntungan juga bagi teman-teman. Kan kalau ilmu itu akan lebih kuat ketika diajarkan ya. Jadi fun fact-nya ilmu itu ketika kita mengajarkan suatu ilmu gitu ya, kepada adik-adik, itu simpul-simpul jembatan-jembatan informasi dalam otak kita itu akan semakin menebal dan menguat kayak gitu. Makanya itulah keuntungannya juga kenapa kita membina gitu ya. Ketika kita membina, ilmu-ilmu yang kita punya itu ketika diberikan itu bukan berarti itu berpindah dari kita ke mereka, tapi justru semakin memperkuat jembatan-jembatan syaraf ilmu dalam otak kita kayak gitu. Karena itu terus mengasah diri kita agar terus kuat gitu, dan bahkan kadang-kadang kita juga yang kerimain sendiri nggak sih sama materi yang kita sampaikan kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mungkin itu saja diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini gitu ya. Sudah banyak hal yang sudah kita praktekkan dan diskusikan bersama pada pagi hari ini. Mbak kembalikan lagi kepada MC. Yes, baik. Sekolah lain sebenarnya apa ini? Insya Allah ini cukup dikupas dan berjawab gitu ya. Bahkan mungkin banyak kali dari Mas Ba di sini yang pro juga mungkin ada yang sama juga gitu ya, karena benar-benar teknis detailnya sangat-sangat bisa diterapkan. Nah, selanjutnya akan dibahas ceritanya coba bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang dihubungkan atau mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin bisa angkat tangan lalu memberikan pertanyaan seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin? Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya Rizka dari FBB Angkatan 23. Untuk pertanyaannya, Mbak, tadi sempat dikasih kisi-kisi gitu ya tentang gimana cara kita bisa bonding dengan cara modus gitu. Tadi ada kayak disuruh bisa untuk kembali ke SD atau menyesuaikan story atau kayak sedikit mengapresiasi mungkin achievementnya dia gitu. Tapi kalau untuk masalahnya kembali ke SD, SW gitu ya, kadang ada beberapa itu yang risih gitu, risih untuk kayak mencari tahu lebih dalam gitu, karena nggak semua yang kita punya itu paham kenapa kita harus dekat, kenapa kita harus selalu engage sama gitu. Nah, gimana cara kita bisa tetap bonding sama anak itu tanpa masuk ke dalam dunianya gitu. Kadang kayak ngerasa kalau kayak banget sih sama kehidupanku atau kayak misalnya banget sih kayak gitu. Itu banyak yang ada di pikiran ngerasa kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mariska. Nah, sebetulnya namanya kita menghadapi berbagai tipe orang itu kan sebenarnya kita nggak bisa memukul rata ya, bahwa mungkin satu metode cocok untuk satu orang, satu lagi enggak kayak kita ternyata nggak cocok bagi sebagian orang. Dan sebenarnya mungkin ya itu adalah bentuk keberagaman juga ya dalam kita melihat orang lain. Oh, ternyata ada orang yang dia
nggak terlalu nyaman nih, misal dikepoin dan sebagainya. Nah, kalau misalnya bertemunya seperti itu, mungkin antara dua hal ya, dua faktor ya. Pertama mungkin dia ngerasa bahwa kita nggak perlu tahu tentang hidup mereka karena mereka ngerasa bahwa kita itu adalah mungkin masih orang lain yang tidak berhak lah untuk tahu gitu ya. Bukannya mereka nggak mau dikepoin, tapi mungkin mereka merasa bahwa kita adalah entitas yang belum berhak untuk tahu gitu ya hidup mereka lebih jauh. Kedua, ada yang mungkin memang tipenya dari sana kayak gitu. Dia kayak ngerasa bahwa nggak penting lah sharing-sharing hal kayak gini. Aku maunya yang penting-penting aja, yang menurut dia penting-penting aja dan dia rasa perlu gitu ya. Misalnya kalau dalam hal, misalnya Mbak Rizka maskulah bukan ya? Iya maskulah, misalnya Mbak Rizka maskulah. Jadi ya udah yang aku sharingkan ke Mbak Rizka ya masalah Al-Fatih aja, yang lain nggak usah kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya tipenya adalah dia yang tadi yang pertama yang dia ngerasa bahwa Meriska mungkin adalah orang yang belum berhak untuk mengetahui hidupnya, maka sebenarnya itu pendekatannya apa ya? Meriska coba membangun interaksi-interaksi yang natural aja gitu ya di dunia nyata dulu aja, karena kalau di story di online kan bisa jadi mungkin dianggap terlalu modus dan sebagainya gitu, apalagi kalau Meriska sebelumnya jarang cecetan kayak gitu ya. Nah jadi secara natural aja gitu ya, sering-sering menyapa mungkin ya di dalam keseharian gitu ya, sering-sering apa ya mungkin ngobrol-ngobrol small talk gitu ya, tapi rutin kayak gitu. Jadi membangun hal-hal yang itu apa ya sehingga dia ngerasa bahwa oh kita nanti pelan-pelan kamu akan berpindah ke ring terdekat dia kayak gitu. Jadi interaksi-interaksi dibangun tuh natural kayak gitu. Nah jadi banyakin di dunia nyata. Tapi kalau misalnya dia tadi ya tipe orang yang merasa bahwa yang penting-penting aja gitu ya, maka ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti Meriska cukup memberikan saran-saran yang itu bisa membangun apa namanya trust dia terhadap kita sebagai seseorang yang mungkin apa ya berada di atasnya dia gitu karena Meriska sebagai maskulahnya gitu. Jadi ya ada dua hal, kalau misalnya memang tadi ya pertama dia memang tipenya belum mengizinkan kita untuk masuk dalam dunia, maka bangunlah bonding-bonding itu secara natural aja di dunia nyata. Tapi kalau misalnya ternyata dia memang tipenya orangnya simple, nggak mau ribet gitu-gitu ya, kita treatment aja dia sesuai dengan porsinya aja dia. Kalau misalnya memang dia mau sharing masalah organisasi dong ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih apakah menjawab? Oke, terima kasih Meriska. Langsung aja kan? Oh ya. Sebagai masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke arah cerita pribadi. Lebih ke arah apa? Cerita pribadi. Oke, siap. Aku ada sama minta solusi. Ada staff itu sebenarnya emang awalnya itu dia aktif. Awalnya aktif di satu masih Jawa, di serangkaian perangkat begitu. Terus pada suatu hari itu hilang fokus di WA, cuma di apa kadang jawab itu kayak banyak salah gitu loh. Kemudian kita pelajaran jawab lagi gitu kayak mau didekati dari dunia mana yang bisa, mau didekati banget juga apa alasannya juga bukan sebegitu banyaknya, terus tahu-tahu keluar bilang itu mungkin apakah pendekatannya yang sama atau bagaimana? Oh berarti sekarang dia udah keluar dari organisasi gitu. Oh sudah keluar dan udah lost kontak aja berarti ya. Iya. Masih juga ada Oke. Siapa tadi namanya Dek? Noval. Sebetulnya apa ya kalau menurut Mbak itu Noval sudah melakukan hal-hal yang bisa Noval kendalikan sih. Maksudnya Noval kan sudah berusaha ngajak ketemu, sudah berusaha ngechat dan sebagainya. Nah, tapi memang ketika kita berinteraksi sama orang lain, kadang-kadang memang ada orang-orang yang memang belum bisa menerima kebaikan kita kayak gitu ya. Jadi ya respon dari mereka adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Mungkin kita sudah berusaha baik, kita mungkin sudah berusaha berstrategi gitu ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang memang dia nggak bisa gitu menerima kebaikan kita, atau dia ngerasa bahwa oh aku tuh nggak bisa nih sama kamu kayak gitu. Nah itu sebenarnya
adalah hal yang nggak bisa kita kendalikan ya, dan yang perlu kita pahami bersama, kita perlu menyisakan memang ya ruang-ruang kecewa dalam hati kita ketika kita ternyata tidak mendapatkan respon yang sesuai dengan harapan kita kayak gitu. Jadi kalau ditanya pendapat Mbak gimana, pendapat Mbak nggak apa-apa kayak gitu. Kalau misalnya seperti itu, ya anggaplah itu bagian dari dinamika ketika kita berusaha untuk membina orang lain gitu ya. Dan tapi ternyata ketika dia memang ternyata belum siap untuk dibina, belum siap untuk diajak bersama, nggak apa-apa. Kita yang penting kita sudah melakukan porsi, kita udah melakukan job desk kita dengan baik gitu ya. Dengan kita berusaha untuk menjadi pemandu atau pembina yang baik kayak gitu. Nah sisanya ya sudah kita tawakal aja, yang penting kita sudah berusaha kayak gitu. Itu sih Noval. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu. Masalah semua tanya. Boleh. Coba, oh ini ya. Oke, kalau Nia berarti sejauh ini ketemunya baru, masih belum pernah ketemu secara personal ya? Oke, tapi udah coba di PC ya soalnya. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dari Mbak sendiri mungkin bisa menyarankan kalau misalnya nih ada waktu untuk bertemu dia secara personal, mungkin bisa diagendakan kayak gitu ya. Untuk mungkin berdiskusi tentang gimana sih pandangan kamu terkait ini dan sebagainya. Apakah kamu tuh nyamannya seperti apa yang mungkin bisa kita upayakan bersama agar mungkin kamu bisa nyaman hadir kayak gitu ya, dan gak kabur-kaburan kayak gitu. Nah tapi mungkin balik lagi ya ke bahasannya tadi bahwa ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan ya teman-teman dalam membina, dan mungkin ini juga perlu Mbak disampaikan di awal ya, bahwa ternyata memang ada orang yang memang bukan pasar kita gitu dalam tanda kutip ya. Barangkali kita sudah melakukan yang terbaik, hanya saja ternyata mereka merasa masih belum cocok, terus belum, atau mereka belum siap atau belum mau gitu, dan itu nggak apa-apa kayak gitu. Dan teman-teman tidak perlu untuk merasa guilty atau merasa bersalah banget gitu ya, walaupun mungkin teman-teman perlu ya untuk mengevaluasi cara teman-teman dalam membina, cuma jangan sampai itu yang membuat teman-teman menjadi minder dan akhirnya merasa bahwa kayaknya nggak cocok udah jadi pemandu, orang anakku hilang gitu ya dan sebagainya. Nggak perlu kayak gitu. Kalau misalnya ada yang hilang, ada yang nggak respon, ada yang mungkin ngerasa apa ya, benar-benar tidak kooperatif lah ya gitu ya, dalam artian dia di reach out ya tetap aja meskipun udah di PC dia nggak nyaut, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau Mbak itu sampai sekarang
4 tahun itu Mbak sudah 3 kali ya bikin grup baru gitu ya. Jadi maintenance-nya itu juga nggak semulus itu gitu ya. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang harus kita relakan. Kadang-kadang memang ya kita mungkin perlu menata ulang gitu ya kelompok-kelompok kita, dan itu nggak apa-apa banget kayak gitu, karena balik lagi memang tidak ada yang sempurna gitu ya dalam membina, karena faktornya bukan hanya tentang kitanya aja tapi tentang apakah adik-adik kita siap untuk menerima kita atau menerima teman-temannya dan menerima bahwa mereka butuh gitu ya untuk hadir dalam forum-forum mentoring kayak gitu. Jadi saran dari Mbak, silakan Nia mungkin bisa berupaya gitu ya semaksimal yang mungkin Nia mampu. Tapi kalau misalnya ternyata itu tidak bisa kayak gitu, sudah susah banget, nggak apa-apa gitu ya, dilemaskan atau diikhlaskan aja gitu ya. Dan kita doakan semoga adiknya bisa dapat circle-circle yang baik juga di luar sana, karena ya barangkali mungkin kebaikan dia tidak hadir di mentoringnya tapi mungkin di tempat lain kayak gitu. Jadi tetap husnuzon gitu ya, dan jangan sampai kita lemah hanya karena orang-orang atau adik-adik kita yang nggak semangat gitu ya. Padahal sebenarnya ada adik-adik kita lain yang juga sudah semangat kayak gitu. Sudah, Oke, mungkin kita coba ya sesi penjelasan ini karena waktunya sangat singkat, dan kita kasih dulu balik ke slide-nya. Terima kasih kepada Bapak ini, bisa monggo. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Ini kalian mau